ini berjudul perangkat-perangkat eksternal, modul-modul input-output terprogram, Thread-Driven Input-Output, Direct Memory Access (DMA), Direct Sase Access, jalur input-output, dan prosesor, standar interkoneksi eksternal, dan struktur input-output IBM Z13. Baiklah, yang pokok bahasan. Ini yang mau akan dibahas. Perangkat-perangkat eksternal. Dalam arsitektur komputer, perangkat eksternal juga disebut perangkat periferal. Perangkat periferal adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk memperluas fungsionalitasnya. Perangkat ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, perangkat masukan atau input devices. Perangkat ini digunakan untuk mengirim data atau perintah ke komputer. Contohnya, keyboard untuk memasukkan teks dan perintah. Mouse mengontrol kursor dalam antarmuka grafis. Scanner mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Joystick digunakan untuk bermain game dan simulasi. Mikrofon merekam suara sebagai input. Kamera atau webcam merekam video sebagai input. Yang kedua, perangkat keluaran atau output devices. Perangkat ini menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan komputer dalam bentuk yang dapat dipahami manusia. Contohnya, monitor atau layar display menampilkan output visual. Printer mencetak dokumen digital ke bentuk fisik. Speaker menghasilkan output suara. Proyektor menampilkan output pada layar yang lebih besar. Dan yang ketiga, perangkat penyimpan dan komunikasi. Perangkat ini digunakan untuk penyimpan data atau memungkinkan komunikasi antar komputer. Contohnya, hard drive eksternal atau SSD menyediakan penyimpanan tambahan. Flash drive, USB, perangkat penyimpanan portable. SD chart digunakan pada kamera, ponsel, dan perangkat lain untuk penyimpanan. Kartu jaringan atau Next Network Interface card menghubungkan komputer ke jaringan. Adaptor Wi-Fi memungkinkan koneksi ke jaringan nirkabel. Modem menghubungkan komputer ke internet melalui jalur telepon. External device. Perangkat eksternal adalah yang saya katakan tadi adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media input atau output dalam sistem komputer. Yaitu external device diperlukan untuk berpindahan dan penyimpanan data baik antara lingkungan luar komputer dengan komputer itu sendiri. External device terdiri dari peralatan strong, input dan output yang berada di luar motherboard, CPU, dan memori. External device yang terhubung ke sebuah modul input-output disebut peripheral. Kategori external device yaitu human readable untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer, contohnya monitor, printer, keyboard. Mekanik readable untuk berkomunikasi dengan sesama peralatan, contohnya hard disk, sensor, atau misal berkode reader, scanner. Communication untuk berkomunikasi dengan device di tempat lain, contohnya LAN card dan modem.
Ini contoh input-output data rates. Tabelnya ada David's behavior partner, data rates atau habitus search. Modul input-output. Modul input-output adalah komponen dalam arsitektur komputer yang menghubungkan prosesor dengan perangkat eksternal. Modul ini menangani komunikasi antara CPU dan perangkat input-output melalui bus system. Modul input-output diperlukan sebagai interface atau penghubung perantara ke memori dan prosesor. Interface ke sesama peripheral berfungsi menyelaraskan data sebelum ditransfer melalui sistem bus. Guna modul input-output. Kontrol dan timing. Mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar peripheral dapat tersinkronisasi. Komunikasi prosesor untuk mengirimkan data dan kontrol atau perintah dari prosesor ke peripheral. Komunikasi antar peripheral. Data buffering atau penampung data sementara. Deteksi error yang terjadi pada peripheral dan melaporkannya pada prosesor. Satu modul input-output mampu mensupport satu atau lebih peripheral, mengontrol fungsi peripheral sesuai perintah CPU atau tidak hanya mengirimkan data. Penterjemah menerapkan apa yang diinginkan sistem operasi terhadap peripheral. Disk unik menganggap semuanya sebagai file. Komunikasi dengan CPU. Hammond decoding, signal perintah dari CPU ke control bus. Pertukaran data antara CPU dengan modul melalui data bus. Status reporting, CPU perlu status modul atau busy atau ready. Address recognition, modul input-output perlu tahu address unik setiap peripheral. Komunikasi dengan perangkat. Perintah dari CPU, status, dan data. Oke, ini cara kerja modul input-output. Yang pertama, dia CPU meminta status peripheral pada modul input-output. Modul input-output cek ke peripheral dan mengirimkan statusnya dalam bentuk status bit. Jika status ready, CPU melakukan request untuk transfer data. Modul input-output menarik data dari peripheral. Modul input-output menyelaraskan data seperlunya. Modul input-output mentransfer data ke CPU lewat bus. Status bits ready, peripheral siap untuk digunakan. Watch, peripheral sedang bekerja. Error, perintah yang diberikan gagal dikerjakan. Teknik input-output, ada 3 teknik di input-output. Yang pertama, programmed input-output atau teknik input-output terprogram. Yang kedua, interrupt driven. Dan yang ketiga, direct memory access DMA. Dan ada yang keempat yaitu input-output B atau C. Programmed input-output. CPU merequest untuk melakukan operasi input-output. Modul input-output melaksanakan operasi ke peripheral. Modul input-output menggeser status bits. Hasil operasinya, CPU mengecek status bits secara periodik atau tiap beberapa clock. Modul input-output tidak bisa mengirimkan interrupt ke CPU. Ciri-ciri
Ciri-cirinya yaitu CPU memiliki kontrol langsung terhadap proses input-output, membaca status ready error DSB, memberi perintah untuk read word SCR mechanics, mentransfer data. CPU menunggu sampai modul input-output selesai mengerjakan suatu operasi, dan kekurangannya boros waktu CPU. Seperti ini tabel programmed input-output. Ini program controlled input-output. Interrupt driven input-output. Ciri-cirinya yaitu CPU tetap memiliki kontrol langsung seperti pada programmed input-output kecuali untuk membaca status. Modul input-output mengirimkan interrupt ke CPU ketika terjadi perubahan status. CPU tidak menunggu sampai sebuah operasi selesai kerjakan. Kelebihannya meniadakan waktu tunggu CPU. CPU merequest untuk melakukan operasi input-output. Modul input-output melaksanakan operasi ke peripheral, sementara itu CPU dapat melakukan kegiatan yang lain atau melaksanakan proses berikutnya. Modul input-output mengirimkan interrupt ke CPU untuk memberitahukan status hasil operasinya. CPU bereaksi atas status tersebut. Siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi. Yang pertama, start, mengambil instruksi berikutnya, langsung ke eksekusi interupsi, halt, interupsi ditolak, interupsi diizinkan, pemeriksaan, dan eksekusi interupsi. Respon CPU terhadap interupsi, ini dia. Ini gambarnya. Direct Memory Access DMA. Interrupt-driven dan programmed input-output membutuhkan intervensi langsung CPU. Transfer rates menjadi terbatas dan CPU menjadi terikat pada modul input-output. DMA dibuat untuk mengambil alih pengaturan input-output dari CPU. DMA controller terbentuk sebuah hardware tambahan pada bus, tapi belum tentu terhubung langsung ke peripheral. Direct Memory Access Detail. CPU memberitahu DMA controller mau apa, range, word, halaman peripheralnya, alamat awal blok memori, tempat data, jumlah data yang akan ditransfer. CPU melanjutkan pekerjaannya lainnya. DMA controller melaksanakan operasi. DMA controller mengirim interrupt ke CPU saat seluruh operasi selesai. Konfigurasi DMA yang pertama. Single bus data controller terpisah dari modul input. Sekali transfer menggunakan bus 2 kali. Modul input-output ke DMA, kemudian DMA ke memori CPU disuspend 2 kali. Yang kedua, konfigurasi DMA yang kedua, single bus DMA controller terintegrasi dengan modul input-output. Controller dapat mensupport one peripheral. Sekali transfer menggunakan bus 1 kali. DMA controller ke memori CPU disuspend 1 kali. Konfigurasi DMA yang ketiga. Memiliki input-output bus tersendiri. Bus mensupport semua peripheral yang bisa DMA. Sekali transfer menggunakan bus 1 kali DMA. Controller ke memori CPU disuspend 1 kali. Teknik input-output. Input-output diaksi.
Evolusi fungsi input-output, semula CPU langsung mengendalikan peripheral, kemudian ada penambahan modul input-output terprogram sebagai pengendali. Selanjutnya, penambahan modul input-output interrupt-driven sebagai pengendali. Modul input-output akses langsung ke memori melalui DNA. Kemampuan modul input-output ditinggalkan jadi prosesor dan tidak tergantung CPU. Modul input-output memiliki memori lokal. Inilah struktur dari input-output. Lanjutkan. Direct-Sase Access DCA adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dengan memungkinkan perangkat input-output seperti kartu jaringan atau penyimpanan akses sase CPU secara langsung tanpa harus melewati memori utama terlebih dahulu. Pengertian Direct-Sase Access DCA. DCA adalah mekanisme yang memungkinkan data dari perangkat input-output langsung dimasukkan ke dalam sase prosesor. Dengan cara ini, ketika CPU membutuhkan data, informasi tersebut sudah tersedia di sase, mengurangi latensi akses memori dan meningkatkan clock sistem. Yang kedua, cara kerja Direct-Sase Access. Tanpa DCA, biasanya data dari perangkat input-output masuk ke RAM terlebih dahulu sebelum CPU membacanya ke dalam sase. Ini menyebabkan latensi tambahan karena CPU harus mengambil data dari memori utama. Dengan DCA, data langsung ditempat di sase, CPU menghindari penundaan akses memori utama dan memungkinkan eksekusi lebih cepat. Yang ketiga, manfaat Direct-Sase Access. Mengurangi latensi data lebih cepat tersedia bagi CPU, meningkatkan efisiensi prosesor. CPU dapat langsung memproses data tanpa harus mengambilnya dari RAM. Meningkatkan performa sistem, berguna dalam aplikasi dengan transfer data tinggi seperti jaringan dan pemrosesan big data. Dan yang keempat, implementasi Direct-Sase Access. DCA sering digunakan dalam arsitektur server dan pusat data. Meningkatkan efisien jaringan kecepatan tinggi, aplikasi berbasis AI dan machine learning. Mempercepat pemrosesan data besar, gaming dan multimedia, mempercepat pemuatan aset game dan rendering grafis. Jalur input-output dan prosesor. Input-output bus arsitektur adalah arsitektur sistem komputer yang menghubungkan proses dengan perangkat input-output menggunakan jalur komunikasi yang disebut bus input-output. Bus ini bertanggung jawab atas transfer data antara CPU, memori utama, dan perangkat eksternal seperti penyimpanan jaringan dan peripheral lainnya. Komponen utama dalam arsitektur bus input-output. Arsitektur bus input-output terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, bus data. Jalur digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua, bus alamat. Menentukan alamat tujuan dari data yang ditransfer. Yang ketiga, kontrol, mengatur sinyal untuk membaca, menulis, dan mengelola interupsi. Yang keempat, input-output controller, modul yang mengelola komunikasi antara CPU dan perangkat input-output. Jenis-jenis input-output. Jenis-jenis busnya, terdapat beberapa jenis arsitektur bus input-output yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu single bus arsitektur, menggunakan satu bus utama yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output. Kelebihannya sederhana dan murah. Kekurangannya yaitu rentan terhadap kemacetan dan batch lag.
Multiple bus arsitektur menggunakan beberapa bus yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Baiklah, multiple bus arsitektur. Gunakan beberapa bus yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Contohnya adalah arsitektur yang memisahkan bus sistem atau sistem bus. Dengan bus input-output, kelebihannya performa lebih tinggi dibandingkan dengan arsitektur bus tunggal. Kekurangannya lebih kompleks dan mahal. Synchronous PS asynchronous bus. Semua perangkat bekerja dengan kecepatan clock yang sama. Perangkat dapat beroperasi dengan kecepatan yang berbeda, lebih fleksibel dalam menangani perangkat input-output yang beragam. Yang ketiga, contoh bus input-output populer. Berbagai jenis bus input-output digunakan dalam sistem komputer modern. Peripheral Component Interconnect atau PSI digunakan untuk kartu ekspansi seperti GPU dan kartu suara. Universal Serial Bus atau USB standar untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal. Serial Advanced Technology Attachment atau SATA digunakan untuk menghubungkan hard drive dan SSD. Thunderbolt dan VCLE teknologi transfer dan berkecepatan tinggi. Yang keempat, metode akses bus input-output. Untuk mengoptimalkan kinerja bus input-output ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, programmed input-output. CPU mengontrol semua transfer data secara langsung. Interrupt-driven input-output. Perangkat input-output mengirim interupsi ke CPU ketika siap mentransfer data. Direct Memory Access DMA, transfer data dilakukan langsung antara memori dan perangkat input-output tanpa melibatkan CPU. Kelima, tantangan dalam arsitektur input-output bottleneck bus. Jika terlalu banyak perangkat berbagai satu bus, performa bisa turun. Kompatibilitas beberapa perangkat memerlukan standar bus yang berbeda. Kecepatan transfer data, teknologi input-output terus berkembang untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi. External Interconnection Standard. External Interconnection Standard adalah standar yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal ke komputer atau sistem lainnya. Standar ini mencakup protokol, komunikasi, dan konektor fisik yang digunakan untuk transfer data, daya, atau sinyal lainnya. Kategori External Interconnection Standard. Standar koneksi eksternal dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, standar konektivitas data digunakan untuk mentransfer data antara perangkat. Yang kedua, standar konektivitas jaringan digunakan untuk komunikasi jaringan. Yang ketiga, standar konektivitas audio atau video digunakan untuk menghubungkan perangkat multimedia. Dan yang keempat, standar konektivitas daya digunakan untuk penyediaan daya ke perangkat eksternal. Standar konektivitas daya. Standar ini digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpan, peripheral, dan aksesoris ke komputer. Standar konektivitas jaringan digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dan standar konektivitas audio atau video digunakan untuk menghubungkan perangkat audio dan tampilan visual. Standar konektivitas daya digunakan untuk menghubungkan sumber daya ke perangkat elektronik.
Struktur input-output IBM Z13. IBM Z13 adalah salah satu sistem mainframe canggih yang dirancang untuk menangani beban kerja besar dengan efisiensi tinggi. Arsitektur input-output dalam IBM Z13 memiliki peningkatan signifikan dibanding pendahulunya, memberikan kendalan, kinerja tinggi, dan skalabilitas untuk berbagai aplikasi, bisnis, dan komputasi tinggi. 1. Overview of IBM Z13 Arsitektur. IBM Z13 memiliki sistem input-output yang dirancang untuk throughput tinggi dengan latensi rendah, skalabilitas tinggi untuk menangani ribuan kegagalan sistem, untuk menangani ribuan perangkat input-output, kendalaan dan redundansi tinggi untuk menghindari kegagalan sistem, dukungan untuk berbagai protokol input-output termasuk VCON dan PCLE. Yang kedua, komponen utama input-output dalam IBM Z13. IBM Z13 menggunakan beberapa komponen penting dalam sistem input-outputnya, yaitu Channel Subsystem CSS. IBM Z13 memiliki 4 channel subsistem CSS yang bertanggung jawab atas manajemen input-output. CSS bertindak sebagai perantara antara prosesor dan perangkat input-output. Dinamis Channel Fetch Management DCPM secara otomatis menyesuaikan jalur input-output untuk mengoptimalkan kerja. Multiple Substance MSS memungkinkan lebih banyak perangkat input-output dalam satu sistem. Input-output subsystem dan channel tipe IBM Z13 mendukung berbagai jenis channel yang memungkinkan komunikasi data dengan perangkat eksternal. VCON atau Vibrant Channel Connection digunakan untuk komunikasi ke penyimpanan eksternal berbasis SAN. Beroperasi pada kecepatan tinggi hingga 16 Gbps. SA Open System Adapter Express digunakan untuk koneksi jaringan TCP atau IP mendukung kecepatan hingga 10 Gbps Ethernet. Yang ketiga, Zyperlink, teknologi konektivitas ultra cepat antara CPU dan penyimpan SD, memiliki latensi hanya 20 mikrodetik, jauh lebih cepat dibanding VCON. PCLE Gen 3 Input-Output Drivers memungkinkan ekspansi dengan kartu PCLE seperti jaringan atau penyimpanan tambahan. IBM Z13 Input-Output Performance Enhancement. IBM Z13 memiliki beberapa peningkatan kinerja dibanding generasi sebelumnya. Input-output defining meningkatkan efisien akses data dengan mengurangi latensi transaksi input-output. Input-output prioritization memungkinkan tugas-tugas penting mendapatkan akses lebih cepat ke sumber daya input-output. Asynchronous input-output processing mengurangi beban CPU dengan menangani operasi input-output secara paralel. Security dan reliability in IBM Z13 input-output. IBM Z13 dirancang dengan keamanan dan kendalan tinggi dalam sistem input-outputnya. Redundant cancel paths menghindari kegagalan input-output dengan jalur cadangan otomatis. Charity-free compressor menyediakan enkripsi berbasis perangkat keras untuk komunikasi data aman. Secure bots and firmware protection mencegah serangan terhadap sistem input-output dari perangkat eksternal.
IBM Z13 vs previous mainframe system. Ini gambar IBM Z13-nya. Oke, baiklah. Langsung saja kesimpulan. Yang pertama, perangkat eksternal. Perangkat eksternal adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan fungsi komputer, termasuk perangkat input, output, dan penyimpanan. Kedua, modul input-output. Modul input-output bertindak sebagai perantara antara prosesor dan perangkat eksternal, mengelola komunikasi data untuk memastikan operasi berjalan dengan efisien. Yang ketiga, input-output terprogram. Dalam metode ini, prosesor secara langsung mengontrol operasi input-output dengan mengirimkan instruksi ke perangkat, namun memerlukan banyak waktu pemrosesan. Yang keempat, interrupt-driven input-output. Metode ini menggunakan interupsi untuk memberitahu prosesor saat perangkat siap mengirim atau menerima data, mengurangi beban kerja prosesor dibanding dengan input-output terprogram. Yang kelima, direct memory access DMA. DMA memungkinkan perangkat input-output mentransfer data langsung ke atau dari memori tanpa campur tangan prosesor, meningkatkan efisiensi transfer data. Yang keenam, direct SASE access. Teknologi ini memungkinkan perangkat eksternal untuk mengakses SASE secara langsung, mengurangi latensi dibandingkan dengan transfer melalui RAM. Yang ketujuh, jalur input-output dan prosesor. Jalur input-output adalah koneksi antara prosesor dan perangkat eksternal yang bisa berupa bus sistem atau antarmuka khusus untuk mengoptimalkan transfer data. Yang kedelapan, standar interkoneksi eksternal. Standar ini mencakup berbagai protokol komunikasi seperti USB, PCIe, Thunderbolt, dan Internet yang digunakan untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja antar perangkat. Yang kesembilan, struktur IBM Z13. Arsitektur IBM Z13 menggunakan subsistem input-output canggih dengan teknologi DMA dan interkoneksi berkecepatan tinggi untuk menangani beban kerja besar dan operasi kritis secara efisien. Secara keseluruhan, berbagai metode dan teknologi input-output dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antara perangkat eksternal dan sistem komputer, mengurangi beban prosesor, serta mempercepat data transfer. Itulah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.